Bikinnya bagaimana? 25. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun wa tudfa'uz zakatu. Dan zakat itu diberikan kepada ilal asnafi, kelompok-kelompok ats-tsamaniyati yang 8, alladzina yang mereka dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz. Dzakarahumullahu yang mereka disebutkan nama mereka oleh Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, dalam Al-Quranul Karim, dalam kitabnya yang mulia. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu diberikan kepada, nama lain dari zakat ada sedekah. Nama lain dari zakat apa yang namanya? Sedekah. Malah dibagi dua, ada sedekah wajib, sedekah sunnah. Sedekah wajib zakat, sedekah sunnah ya sedekah. Begitu ya. Jadi ngerti ini innamas shadaqat, sesungguhnya zakat yang wajib alias sedekah yang wajib lil fuqara, harus diberikan kepada yang pertama fakir. Fuqara jamak dari fakir, wal masakin jamak dari miskin. Fakir, miskin. Wal amilina 'alaiha, amil. Kita amil apa ya? Pengurus gitu ya. Tapi amil itu udah identik sekarang sama panitia zakat. Iya enggak? Ntar Anda jelasin satu-satu. Wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf baru masuk Islam, atau mu'allaf itu mu'allaf qulubuhum, apa namanya, ntar kita sebutin ya, mu'allaf dulu ya. Wa fir riqab, yaitu budak, sekarang udah nggak ada. Wa ibnus sabil, wa fi sabilillah. Wal gharimin, wal gharimin orang yang punya utang. Fi sabilillah, orang yang berjuang di jalannya Allah. Wa ibnis sabil, ibnu artinya jalan, ibnu artinya anak, as-sabil jalan, anak jalanan. Maksudnya anak jalanan, dia musafir, pengen pergi ke suatu tujuan yang jauh, cuman kehabisan bekal, itu namanya ibnu sabil. Wa ila man yujadu minhum, dan diberikan kepada yang ada di antara mereka. Kalau sekarang rikob nggak ada, ya nggak dibagi. Kalau ada dibagi. Kayak fisabilillah di Indonesia, kayaknya fisabilillah nggak ada, maka nggak dibagi. Yang ada dikasih. Wala yaktasiru, dan nggak boleh diringkas. Maksudnya nggak cuman fakir doang, yang lain kagak. Katanya harus dikasih semua. Ala aqallin min thalathatin min kulli sun, paling sedikit 3 orang dari masing-masing kelompok. Kelompok fakir 3 orang minimal, miskin 3 orang, amil 3 orang, mu'allaf 3 orang, gharim 3 orang. Ya, ntar nanti jelasin. Ala aqallin min thalathatin min kulli sinfin, dari setiap jenis kelompok minimal 3 orang. Illal amil, kecuali amil. Kecuali amil. Amil pun dikasih semuanya, karena yang kerja bukan 3 orang, semuanya kerja. Maka pun dibagi semuanya. Terus wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim,
5 orang yang tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Yang pertama al-ghaniyyu bimalin aw kasbin, orang kaya banyak harta, orang kaya yang bekerja dengan hartanya emang dia dapat warisan begitu ya? Atau emang dia kayaknya karena emang dia usaha dari nol, dikumpulin, diputerin, bakal modal lagi, akhirnya jadi orang kaya, nggak diberi zakat dia. Wal abd, begitu juga hamba itu nggak dikasih zakat. Sekarang udah kagak ada. Dulu ada hamba sahaya tanggungan daripada tuannya. Hamba sahaya tanggungan dari apa? Tuannya, sayyidnya. Wa banu Hashimin wa banu al-Muttalibi, keturunan Sayyid Hashim dan Sayyid Muttalib, termasuk Nabi Muhammad SAW keturunannya dari Bani Hashim. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi seluruh keturunan ahlu baitnya Nabi Muhammad itu kalau dalam bab zakat yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Hashim adalah keturunan Hashim, itu kakeknya Nabi, termasuk Nabi Muhammad, termasuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, terus ke bawah. Paham tuh ya? Keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Muttalib kakeknya Nabi Muhammad, saudaranya Hashim. Jadi Hashim punya saudara Muttalib. Kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib itu dekat sama pamannya. Padahal Abdul Muttalib bin Hashim, tapi dekat sama pamannya namanya Muttalib, makanya sampai dijulukin Abdul Muttalib, anaknya Muttalib. Abdu dalam hal ini namanya anak, tapi bukan anak benar, udah kayak anak, jadi dipanggilnya Abdul Muttalib. Di antara yang keturunan Muttalib Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia Muttalibi, keturunan Sayyidina Muttalib. Itu Imam Syafi'i keturunannya termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat karena termasuk ahlu bait. Ahlu bait yang kedua yaitu ahlul kisah, ahlul kisah. Kata Nabi SAW, mereka ini adalah ahlul kisah. Kisah, ahlu artinya keluarga, kisah selimut. Jadi dulu Nabi membentangkan selendangnya, Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali pada saat itu lagi tidur, dibentangin. Kami ini ahlu kisah, yaitu ahli selendang kalau bahasa kita begitu. Ini keturunannya disebut ahlu bait. Sampai Sayyidina Jibril waktu Nabi ngumumin begini, dia masukin palanya di balik selendangnya Nabi SAW, pengen masuk kategori ahlul kisah. Terus kemudian ada lagi ahlu bait. Ahlu itu artinya keluarga, bait artinya rumah. Rumah di sini adalah rumahnya Nabi. Ahlul bait keluarganya Nabi. Makna keluarga definisinya nih lebih umum lagi. Seluruh orang yang bertakwa kepada Allah termasuk ahlul bait. Kullu man yattaqillah fahuwa ahlul bait. Seluruh yang bertakwa maka dia adalah ahlu baitin Nabi SAW. Nah dari sini kita punya celah nih. Kalau ente mau jadi ahlu bait keluarganya Nabi, kudu jadi orang yang bertakwa. Makanya ada salawat Ibrahimiyah nanti yang kita baca di dalam tahiyat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ada orang nanya, Ustadz, itu keluarganya Nabi doang, sahabatnya mana? Sahabatnya termasuk dalam kalimat wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sahabatnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa, maka masuk dalam kategori itu. Dan ente pun yang membaca bisa masuk dalam kategori wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan itu artinya kan, ya Allah berikanlah salawat. Kalau salawat dari Allah itu tandanya rahmah kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah rahmat, tapi kalimatnya salawat. Tapi kalau buat kita nih ampunan. Jadi ya Allah berikanlah salawat rahmah kepada Nabi Muhammad dan berikanlah ampunan kepada seluruh keluarganya Nabi Muhammad. Siapa semua keluarganya Nabi Muhammad? Semua orang yang bertakwa, termasuk keluarganya Nabi Muhammad yang benar, maksudnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan keturunannya, dan juga semua sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Abbas, Abu Hurairah, semuanya itu. Sampai Abu Sufyan yang paling terakhir masuk Islam termasuk Ahlul Bait. Tapi Abu Sufyan Abu Bakar beda, magomnya beda, walaupun sama-sama sahabat. Tapi sekecil-kecilnya sahabat, kata Nabi SAW, hati-hati sama sahabat saya. Hati-hati, karena ente kalau dibandingin sama magomnya sahabat, sahabat cuma sedekah satu mud. Ente sedekahnya segunung Uhud. Segunung Uhudnya ente sedekah sama 1 liter gandum. Sahabat lebih afdol 1 liter gandumnya sahabat, paling kecilnya sahabat. Oh, jadi hati-hati jangan golil adab sama sahabat, termasuk ahlu baitnya Nabi SAW. Terus kemudian, jadi kullu mu'min, setiap mukmin yang bertakwa dia termasuk ahlu bait, termasuk sahabat Rasulullah. Wal kafir, begitu juga orang kafir itu nggak menerima zakat, nggak boleh dikasih zakat. Kalau mau dikasih sedekah boleh. Wa man talzamul muzakki nafqatuhu la yadfa'u ilaihim bismil fuqara wal masakin. Setiap orang yang bagi orang yang wajib zakat tapi dia masuk kategori orang yang wajib dinafkahin oleh orang yang memberikan zakat tersebut, maka dia nggak boleh menerima dari zakat dengan alasan fakir dan miskin. Contoh ente punya orang tua ente udah nggak bisa ngasih nafkah sendiri dan dia miskin. Terus yang wajib nafkahin siapa nih orang tua? Kita anak laki. Sekarang ente pas lagi mau ngeluarin zakat, ente kasih ke orang tua dengan nama zakat, nggak boleh. Sama kayak tadi itu hamba, kenapa dia nggak menerima zakat? Karena udah menjadi tanggung jawab nafkahnya tuannya. Jadi tuannya kalau ngasih dia atas nama nafkah, bukan zakat. Begitu juga tuh anak tuh yang ngedapetin babanya, emaknya udah tua, nggak bisa nyari nafkah sendiri dan dia bingung mau makannya bagaimana, maka anak laki-laki yang memberikan nafkah kepada dia. Nah ini anak laki-laki mau ngeluarin zakat, boleh nggak Ustadz ke baba saya aja? Enggak, karena baba ente wajib zakat tanggungannya dari wajib nafkahnya dari ente kan. Lain halnya sama saudara. Saudara nih kanan kiri, abang, adik, ipar, paham deh? Ente nggak wajib nafkahin dia, semiskin-miskinnya dia nggak wajib nafkahin. Nah cuman ente mau ngeluarin zakat kepada dia, boleh nggak? Boleh, paham deh? Itu dia begitu. Paman, bibi, boleh. Saya ulangi lagi. Lil fuqara, pertama fakir sama miskin sama-sama artinya, cuman bedanya fakir itu dia adalah orang yang nggak punya pekerjaan.
Terus kalau dia mendapatkan pendapatan, maka pendapatannya itu tidak sampai setengah daripada pengeluaran yang wajib dia keluarkan. Paham tuh? Contoh misalnya, ini ada orang nggak kerja, kebutuhannya dia nih sehari semalam bakal makan, bakal minum tuh, kebutuhannya bakal dia sama keluarga tuh 100.000 misal 100.000. Terus karena dia nggak punya pekerjaan, maka dapatnya cuma 40.000, 30.000, pokoknya nggak nyampe setengah dah. Maka ini termasuk fakir. Miskin, dia punya pekerjaan tetap, tapi tetap nggak nyampe sempurna 100%, tapi sudah lebih dari 50% kebutuhannya. Ini miskin, kebutuhan yang wajib dia tanggung setiap harinya untuk makan dia, istrinya, anak-anaknya adalah 100.000. Dia kerja cuman bisa dapetin 70.000, 80.000, 90.000, nggak pernah sampai cepet pas. Nah ini namanya miskin. Jadi miskin di atasnya orang fakir. Fakir lebih-lebih lagi di bawah miskin. Wal amilina 'alaiha. Amil, siapa itu orang amil? Amil adalah orang yang bertugas mengurusi zakat. Amil ini ditunjuk sama imam, ditunjuk sama gubernur, ditunjuk sama pemerintah. Paham nih? Tapi ditunjuk doang, kagak digaji. Makanya amil nerima dari zakat. Paham tuh? Tunjukannya resmi, pengangkatannya resmi, atas namanya resmi, ditunjuk sama pemerintah. Terus kemudian dia nggak dikasih gaji, nggak digaji. PNS yang ada di KUA, yang ada di Departemen Agama digaji nggak? Digaji. Kalau dia ditugaskan sebagai amil, ya dia nggak dapat zakat karena apa? Dia digaji. Begitu juga sebaliknya, para amil yang ngurusin zakat di masjid dan di musola itu juga bukan bagian dari amil kalau dia nggak ditunjuk sama KUA, nggak ditunjuk sama Departemen Agama, kecuali ada surat perintahnya dari mereka baru. Dalam hal ini mereka resmi, contohnya Baznas apa siapa lah gitu ya, nunjuk mereka. Nah ini baru sebutnya dia amil yang kategori ini nih, dia nerima zakat. Nah amil-amil yang sekarang yang nerima zakat karena dia termasuk fakir dan miskin. Paham ya? Termasuk kategorinya fakir dan miskin. Tuh lihat tuh. Wal amil man ista'malahu al-imam ala akhdhi shadaqat. Amil adalah orang yang ditunjuk oleh imam, yang di dalam tuh, yang Fathul Qaribnya. Dia ngapain? Ditunjuk sama imam, sama gubernur. Imam itu artinya gubernur, begitu ya. Dalam hal ini nggak mesti harus gubernur, tapi sekarang badan pemerintahan, Departemen Agama kan kaki-kakinya banyak tuh ya, KUA apa segala macam tuh, MUI begitu ya. Dia disuruh ambil zakat door to door. Ya, mana zakat? Wadaf'uha, habis diambil diberikan lagi kepada yang mustahik. Limustahiqiha, bagi mustahik. Itu namanya amil. Jadi kalau kategori ini istakmalahul imam. Sekarang pertanyaan buat para amil yang ada di masjid, di musola, apakah ente istakmalahul imam? Ente ditunjuk oleh imam? Kalau nggak ditunjuk berarti ente bukan. Nanti. Jadi kategorinya adalah fuqara dan masakin. Terus mu'allafati qulubuhum. Siapa yang mu'allaf? Mu'allaful muslimin wa hum man aslama wa niyatu dha'ifah. Dia udah masuk Islam, tapi niatnya masih lemah, khawatir dia balik lagi, murtad lagi. Nah, dikasih zakat biar dia kagak kesono, gitu ya.
Ini bab marketing juga nih supaya ente tarik. Udah ngaji tapi udah mulai goyang nih, udah mulai kenal janda, udah oleng dah nih, nggak mau ngaji lagi dah nih. Oh ya, tarik, kasih duit deh, kasih apa yang dia pengenin biar dia mau ngaji lagi, begitu ya. Harus perhatian tuh sama kawan begitu tuh, yang udah mulai jauh-jauh samperin. Kalau zaman dulu orang kagak sholat jamaah, datengin rumahnya, ditanyain nanti kenapa nggak sholat gitu. Udah kayak orang takziah, hampir didoainnya a'adhamallahu ajraka wa ahsana azak. Udah kayak orang mati, ada yang mati di rumahnya. Ente apa yang mati? Hati ente udah mati nggak mau sholat jamaah. Itu sholat jamaah bagaimana yang ngaji gitu ya, yang cuman seminggu sekali sholat jamaah, sehari 5 kali. Ini udah seminggu sekali, 2 minggu sekali bahkan gitu ya. Nggak ngaji dasar. Emang apa? Bentrok sama apa? Sama nonton sinetron ya, bentroknya menonton sinetron. Fa yata'allafu bidaf'iz zakati lahu wa baqiyatul aqsam madhkuran fil mabsutat. Terus kemudian rikob itu mukatab. Kita ntar belajar di akhir kitab ini Ghayatut wa Takrib tentang perbudakan. Ada salah satu jenis budak namanya mukatab. Mukatab itu adalah budak yang kemerdekaannya dia nih, alias usahanya dia untuk menjadi orang yang merdeka, ama tuannya, ama sayyidnya, ama pemiliknya dikasih tempo bayaran. Jadi tuannya ngomong kayak begini kepada hambanya, lu kalau bisa bayar gua 2 kali yang masing-masingnya itu 5 juta, berarti kan 10 juta, lu gua anggap merdeka, begitu. Nyari dan dia duit nih, begitu ya. Kebayar tuh berapa? 5 juta yang pertama. Masih jadi hamba nggak statusnya? Masih. Nah, supaya dia tertolong sampai bisa lunas tuh, dikasih dari zakat, dibantu dari zakat, biar supaya dia merdeka. Karena orang dulu ada budak tuh karena hasil dari peperangan gitu ya, hadiah dari peperangan, dia dijadikan budak. Dan emang udah kayak apa namanya? Udah kayak hewan gitu. Udah kayak hewan, pokoknya lu kerja aja terus gitu. Sama lah kayak miara hewan gitu. Cuman dikasih makan aja udah. Nggak ada gajinya deh. Yang penting bisa makan udah bagus. Terus kemudian wal gharimin, orang yang punya utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ini ada 3 modelnya. Yang pertama, orang ngutangnya karena ada 2 kelompok yang lagi bertikai. 2 kelompok atau 2 orang lagi ribut. Terus ente nih pengen damai nih 2 orang nih. Masalahnya masalah duit gitu. Begitu ya. Ini kata dia nih, datang ke wartegnya dia nih, gue cuma makan pakai tempe sama sayur. Kata dia nih, enggak, lu ada terongnya juga. Kata dia gitu, begitu. Mau ribut nih bab terong doang nih gitu ya. Kata dia, udah lu jangan ribut nih, lu duit begitu. Paham tuh? Nah dia rela yang ngedamain ini, minjem uang, bakal ngasih uang ini sama uang ini biar dia kagak ribut. Itu namanya gharim. Dia dapat sokongan dari zakat. Terus kemudian, tapi ini babnya, ini contoh doang. Ini babnya udah mau ribut nih, udah mau perang nih. Kalau didimin aja bakalan bunuh-bunuhan nih. Nah itu, ente ngelerai dia, dikasih duit masing-masing, itu termasuk gharim. Karena ente minjem duitnya biar dia supaya akur.
Yang kedua, gharimnya emang dia buat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan nafkahnya dia, begitu ya. Kayak tadi tuh, kebutuhannya 100.000, sehari cuma dapat 40.000, 70.000, nah 30.000, 60.000 siapa yang nombok ini? Dia ngutang. Lama-lama banyak kan, 30.000 dikali berapa itu? Sebulan, setahun berapa itu? Banyak. Nah ini dia juga dapat sokongan apa namanya? Zakat, gitu ya. Yang ketiga, karena buat maslahat muslimin, musola lagi di mau renov, begitu ya. Ini ngandelin kayak cerekan kayaknya agak ini nih apa namanya lama begitu ya, nggak kelar-kelar. Akhirnya dia ngutang sama material, atau ngutang sama bank, atau ngutang sama siapapun lah. Terus kemudian dia pakai duitnya itu buat bangun, begitu ya. Nah habis itu dia punya perjanjian namanya yang ngutang itu dicicil. Nah dia disokong dari zakat supaya bisa ngelunasin. Yang benar-benar murni duitnya itu bakal bangunan musola, pesantren, jembatan, paham tuh ya? Udah, ini 3 tuh. Itu mana gharim. Nah kalau gharimnya cuman upgrade HP dari Samsung ini ke iPhone Pro Max gitu ya, wah itu nggak bisa, nggak dapat zakat ya. Nggak dapat zakat. Terus kemudian wa fi sabilillah. Sabilillah artinya dia yang berjuang di jalannya Allah. Al-mujahidina fi sabilillah. Mereka yang benar-benar melawan orang kafir. Ketika orang kafir itu datang ke negerinya pengen ngambil, merampas hartanya, kehormatannya, tanahnya, maka melawan dia. Nah ini yang melawan namanya mujahidina fi sabilillah. Para mujahid, tentara-tentaranya Allah. Nah ini dibagi 2. Anda yang benar-benar tentara pemerintahan yang dia memang digaji kayak TNI, kayak Polri, begitu ya. Satpol PP, begitu ya. Tim orangnya misalnya ikut juga, dia bawa sapu, dia bawa pengki, begitu ya. Pokoknya ala kulihal yang masih digaji itu masuk kategorinya bukan yang ini. Ini yang fisabilillah ini yang kategorinya kedua. Dia dari orang sipil. Memang dia ngajukan sendiri untuk membela tanah airnya, tapi dia nggak digaji, nggak masuk dalam daftar tentara negara Indonesia. Karena dia nggak digaji, maka digajinya dari zakat. Paham sih? Tapi kalau para TNI, dia udah digaji, dia ada uangnya. Setiap bulan dia nerima misalnya begitu, maka dia nggak dapat dari zakat. Paham ya? Sama kayak amil, dia ditunjuk oleh imam tapi dia nggak digaji. Nah ini sama juga. Terus kemudian yang terakhir wa ibn sabil. Ibn sabil dia lagi mau jalan perjalanan yang jauh, perjalanan yang mubah, yang dibolehkan dalam syariat. Namun di tengah jalan dia kekurangan bekal. Akhirnya dia dari warga setempat yang wajib ngeluarin zakat dikasih dia tuh. Gitu ya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau tanya? Iya.